Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita akan lanjutkan perkuliahan kita yang pertemuan berapa ini ya? Pertemuan ke-13 kalau tidak salah ya. Saya lupa. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan lanjut setelah kita paham apa itu vektor, kemudian paham mengenai basis ya. Jadi ini kita akan lanjut aplikasi dari basis ini ya. Nanti kedepannya kita akan menggunakan basis ini untuk sebentar. Kita akan menggunakan basis ini untuk terutama untuk pengolahan sinyal ya. Jadi untuk melakukan proses demodulasi, kemudian untuk mencari arah antena ya, direction of arrival ya. Jadi direction of arrival satu sinyal itu bisa dideteksi dengan menggunakan teknik ruang hasil kali dalam ini. Jadi ini sangat penting terutama kalau kalian di telekomunikasi, utamanya di pensinyalan ataupun di wireless ya. Sebentar. Annotation pintu baru. Oke, toolbarnya harusnya muncul nih. Sebentar, saya F11. Bentar, saya F11 ini. Oke, sudah. Nah, ini nanti kita akan belajar mengenai inner product space ya. Inner product space atau ruang hasil kali dalam. Inner product space. Kalau kalian ingin mencari literatur yang di bahasa Inggris ya, itu di ruang hasil kali dalam ini disebut sebagai inner product space. Jadi kalau ruang vektor kan vector space, kemudian vektor di bidang itu plane, vector in plane and in space ya. Jadi ada bidang ini plane, kalau ruang ini space. Ini oke, kita langsung saja. Jadi nanti kita akan belajar mengenai definisi dari inner product space, kemudian apa itu himpunan ortonormal ya, kemudian kaitannya dengan Gram-Schmidt. Nanti kita akan membuat basis-basis ortonormal ya. Kalau kemarin kan kita belajar mengenai basis dan rank ya, basis ruang vektor, kemudian ada basis ruang vektor ada dua, basis ruang kolom dan basis ruang baris ya. Yang kemarin kita bisa melihat ranknya itu. Nah, itu adalah basis. Jadi semua vektor dalam suatu ruang V itu bisa dibentuk dengan menggunakan basis-basis ini ya. Nah, basis-basis itu yang kita pelajari sebelumnya itu masih belum ortogonal dan ortonormal ya. Kenapa kok kita perlu ortogonal dan ortonormal? Kalau kaitannya di bidang 3 dimensi ya, kalau gambarannya 3 dimensi, kita bisa membentuk apapun kalau seolah-olah kita membuat suatu koordinat ya, kalau kita membuat basis-basis yang ortonormal ya. Oh ya, ini nanti aja penjelasannya. Jadi untuk basis ruang baris, oke sebentar saya buka dulu yang pertemuan kita kemarin ya, untuk mengingatkan Anda lagi di 10 kelas A. Oh, ini pertemuan ke-11 berarti. Pertemuan ke-11. Oke, ini untuk yang basis kemarin ya. Oh, terakhir basis. Ya, kita kemarin kan sudah belajar mengenai basis-basis ya, bagaimana kita bisa menemukan keterkaitan secara linier ya. Jadi antara dua kolom dua vektor dalam suatu matriks ya, satu sama lain itu ternyata dia ada yang bebas linier, ada yang ternyata bebas linier. Yang basis-basis yang kita temukan kemarin itu bebas linier ya, jadi itu bebas linier karena dia adalah penyusun dari matriks ini. Jadi yang vektor kalau kemarin kita lihat kan, kalau kalian masih ingat, ini vektor A1, kemudian di A2, kemudian A3 dan A4 ya. Ya, kita melihat kita kemarin belajar bahwa sudah ada penyelesaiannya di sini. Jadi ranknya adalah di A1 dan
A1 dan A2. Jadi untuk matriks-matriks yang lain ya, vektor-vektor yang lain dalam matriks ini, A2 ini dibentuk dari A1 ya. A2 ini tergantung linear dari A1. Sedangkan A1 dan A3 ini bebas linear ya. Ya, A2 ini sama dengan 2A1, kemudian mana ini? A4 ya. A4 itu sama dengan minus A1. Minus A1 ya. Jadi kita bisa melihat di sini yang bebas linear itu hanya dua ya, yaitu A1 dan A3 ya. A2 dan 4 ini tergantung linear terhadap A1. Nah, A1 dan A2 ini yang menjadi petunjuk bagi kita bahwa matriks ini punya dua rank. Ini adalah basisnya ya, sehingga kita sebut di sini adalah basis ruang kolom. Dan ini adalah basis ruang baris. Untuk yang kalau kita transpose ya, kita bisa melihat basisnya juga. Kita punya basis ruang baris. Nah, basis ini kita akan teruskan ke pertemuan hari ini ya. Jadi basis ini akan masuk ke ruang hasil kali dalam. Nah, ini agak rumit ya. Jadi Anda harus mengikuti saya dengan baik. Jadi ruang hasil kali dalam ini banyak ya digunakan untuk mencari optimasi, mencari suatu penyelesaian suatu masalah ya. Suatu masalah yang kalau contohnya itu least square. Least square ini saya sering mengutarakan tentang least square. Anda bisa membaca bahwa least square ini bisa digunakan untuk melakukan pengoptimalan suatu persamaan yang over determined ya. Over determined. Jadi ada contohnya, ada XYZ, Anda punya persamaan XYZ ya. Anda punya variabel XYZ, tapi persamaannya itu bisa sampai 20 mungkin. Ini persamaan 1, 2, dan 3, dan sampai seterusnya. Di nomor 20 ini XYZ didefinisikan sama dengan apa, sama dengan apa, sama dengan apa itu. Ini sama dengan 1, sama dengan 2, dan seterusnya. Ini disebut sebagai overdetermined. Nah, ini metode ini bisa Anda gunakan. RHD ini digunakan untuk menyelesaikan dengan metode least square ya. Nah, tidak akan saya bahas di sini, silahkan Anda baca-baca di internet, banyak dan mudah dicerna kok. Oke, sekarang kita masuk ke definisi dari ruang hasil kali dalam atau inner product space. Jadi inner product space ini punya beberapa sifat ya. Yang pertama adalah sifat simetris ya, sifat simetris. Kemudian ini syarat ya, syarat. Jadi kalau tidak memenuhi keempat ini berarti ini bukan inner product space ya. Jadi harus mempunyai syarat-syarat berikut. Yang pertama adalah simetris ya. Jadi kalau Anda tukar antara ruang hasil kali dalamnya antara vektor U dan vektor V, ini didefinisikan dulu. Kita punya vektor U dan vektor V ya. Kita punya vektor U dan vektor V. Kemudian vektor V ini vektor U dan V ini adalah anggota dari suatu ruang vektor ya. Ruang vektor V besar. Nah, ini ruang hasil kali dalamnya, umpama U di vektor U dan vektor V ini kita lakukan inner product ya. Kita lakukan inner product atau hasil kali dalamnya. Saya lebih suka menyebut inner product saja ya, lebih cepat ya. Jadi inner productnya antara vektor U dan vektor V ini itu akan sama dengan inner product dari vektor V dengan vektor U. Jadi dibolak-balik bisa. Kemudian ini sifatnya aditivitas ya. Jadi kalau umpama vektor U Anda tambahkan dengan vektor V, kemudian Anda lakukan inner product dengan vektor W, itu sama dengan inner product dari vektor U dan vektor W ya. Ini ditambah. Kemudian di inner product antara vektor U dan vektor W, kemudian Anda tambahkan dengan hasil inner product antara vektor V dengan vektor W ya. Nah, itu kemudian ada perkalian dengan suatu konstanta K. Kalau Anda kalikan itu sama saja ya. Kalau Anda melakukan inner product ini satu konstanta Anda kalikan dengan suatu vektor U, kemudian Anda lakukan inner product dengan V, itu akan sama dengan inner product dari vektor U di inner product kan dengan
vektor V yang sudah dikalikan dengan konstanta K. Dan begitu pula Anda mau melakukan inner product dulu terhadap vektor U dan vektor V, kemudian Anda kalikan dengan konstanta tersebut, itu hasilnya akan sama ya. Ini disebut sebagai sifat homogenitas. Kemudian yang penting di sini adalah ini ya. Jadi sifat nomor 4 ini yang paling krusial, yaitu inner product antara vektor U dengan vektor U sendiri itu hasilnya harus lebih dari sama dengan 0 ya. Lebih dari sama dengan 0 untuk semua vektor U. Dan ini itu harus bisa saja dia sama dengan 0 itu jika dan hanya jika itu vektor U ini isinya adalah vektor 0 ya. Vektor 0 semua ya, masih ingat kemarin ya, yang isinya 0 semua ya, tergantung n-nya berapa. Jadi kondisi inner product menghasilkan 0 itu apabila U-nya sendiri adalah vektor 0 ya. Jadi hanya situ. Jadi ini sifat nomor 4 ini yang paling krusial. Kemudian jika V merupakan suatu ruang hasil kali dalam, maka norm panjang sebuah vektor U dinyatakan dengan ini ya, magnitudanya, normnya dari U. Ini sudah di kuliah kita yang 2 kuliah yang lalu sudah kita pelajari. Ini kan vektor ya, sebelum UTS ini. Jadi U-nya ini panjang dari U, panjang dari vektor U ya, panjang dari vektor U yang apabila U ini adalah mempunyai U1, U2 dan U3 contohnya ya, maka itu akan sama dengan panjangnya adalah seperti ini ya. Jadi sampai UN itu akan seperti ini. Jadi Anda kuadratkan, kemudian tambahkan, kuadratkan, tambahkan, tambahkan. Oke. Jadi Anda kuadrat, kemudian Anda akar ya. Jangan lupa ini ada akar, kan pangkat setengah ya. Jadi seperti norm 2. Kemudian ini hasilnya harus sama dengan 0 ya. Hasilnya harus sama dengan 0. Kalau tidak 0 maka tidak bisa dilakukan ruang hasil kali dalam. Maaf, hasilnya harus lebih dari sama dengan 0. Jadi kalau tidak lebih dari sama dengan 0, maka vektor U ini tidak bisa melakukan hasil kali dalam atau inner product ya. Oke, contohnya satu ini kita punya suatu U yang U dan V ini anggota adalah suatu dimensi n ya, dimensi real, himpunan real yang dengan dimensi n. Maka kalau kita buat kita buat inner produknya antara U dengan U sendiri, kemudian kita bagi setengah, itu akan lebih dari sama dengan 0 ya. Kalau Anda lihat di sini definisi dari inner product ini seperti ini ya. Di inner product ini adalah perkalian antara elemen U dengan vektor V ya. Jadi umpama U1, vektor U ini adalah U1, U2 sampai UN, dan vektor V ini adalah V1, V2 sampai Vn, maka hasil inner product ini seperti ini ya. Jadi tinggal dikalikan kemudian ditambah. Ini mengingatkan kita akan sesuatu kan. Jadi ini hampir sama dengan U.V inner product ya. Inner product kan juga sama, U1, V1 ditambah U2 ditambah V2 ditambah terusnya sampai UN kalikan Vn. Untuk sama juga untuk vektor U dan vektor V itu adalah vektor dalam suatu ruang berdimensi n ya. Jadi sama dengan inner product, tapi sama dengan dot product sorry. Jadi bedanya apa? Beda dari inner dan dot product, bedanya apa? Jadi bedanya adalah ini nanti kalau Anda punya, kalau vektor U ini adalah vektor kompleks, itu nanti baru
Anda akan tahu bedanya ya. Kalau umpama masih menggunakan bilangan real semua ya, jadi ini nanti kalau sudah berbentuk C ya, C pangkat N, nah ini baru akan Anda tahu bedanya. Tapi untuk sementara ini kita akan bermain dengan bilangan real dulu, jadi bukan bilangan kompleks. Kalau bilangan kompleks kan ada komponen imajinernya. Jadi ini kalau ruang hasil kali dalam contohnya ya, kalau saya punya ini adalah vektor contohnya 1 plus I, kemudian di sini adalah 1, 2 minus I, kemudian V sama dengan contohnya adalah 3 minus I, kemudian di sini adalah 1 plus I contohnya ya. Nah, kalau dilakukan inner product antara U dan V ya, antara U dan V itu akan sama dengan ini ya. Jadi Anda inversekan dulu. Anda akan lakukan konjugasi ya. Jadi imajinernya Anda rubah tandanya. Yang plus jadi minus, yang minus jadi plus. Jadi Anda akan mengalihkan ini ya. Jadi 1 min I ya. 1 min I, kemudian Anda kalikan dengan 3 min I, kemudian ditambah dengan 2 kali min I ditambah dengan dikalikan dengan 1 min I. Nah ini adalah kalau Anda melakukan inner product. Oh ini jadi plus ya, jadi plus. Jadi yang ini kan yang sebelah kiri, yang noleh ke kiri itu akan dirubah tanda negatifnya ya, jadi dikonjugate namanya. Sedangkan yang kanan tetap min 3i plus 1 plus I. Kemudian nanti hasilnya akan berbeda. Kalau umpama Anda lakukan dot product kan cukup langsung Anda kalikan saja ya. Jadi 1 plus I kali 3 min I ya. Kemudian 2 min I ditambah dengan 2 min I dikalikan dengan 1 plus I. Jadi tidak ada perubahan dari fasanya karena kalau di bilangan kompleks itu kan cara kenapa kok dirubah ininya adalah perubahan fasa ya, perubahan fasa, pergeseran fasa. Jadi itu adalah conjugate-nya. Tapi kita tidak bicara sesuatu yang imajiner, kita ke real dulu ya. Jadi diterima dulu aja. Jadi sebenarnya kalau tanpa bilangan imajiner, dot product itu sebenarnya sama ya dengan inner product. Nanti kalau Anda sudah menggunakan yang bilangan kompleks itu baru ada bedanya antara dot product dengan inner product. Oke, kemudian lanjut kita ke contoh kedua. Jadi kita punya W merupakan sub ruang ya, merupakan sub ruang dari suatu ruang dimensi 3 ya, yang dilengkapi dengan operasi hasil kali. Inner product antara U dan vektor U dan vektor V itu hasilnya adalah 2U1 kali V1 ditambah U2 kali V2 3U3 V3. Ini kan kalau kita buat kan seperti ini ya, U sama dengan berarti ada 2U1 kemudian U2 kemudian 3U3 ya. Kemudian untuk V nya itu kan sama dengan seperti biasa V1, V2, dan V3. Ini hanya untuk menunjukkan soal contoh 1, 2, 3 ini nanti untuk menunjukkan saja ya. Menunjukkan bagaimana kita mengecek suatu persyaratan. Apakah suatu RHD itu adalah suatu inner product ini adalah beneran inner product gitu ya. Atau ruang hasil kali dalam ini adalah benar ruang hasil kali dalam. Karena harus sesuai 4 sifat ini harus ada ya, harus terbukti. Kalau tidak maka bukan merupakan ruang hasil kali dalam. Jadi kalau umpama ini kita tentu saja kalau umpama kita kalau kita lakukan ruang hasil kali dalam antara U dan V dengan U-nya seperti ini, maka kalau kita puter ya, kita tukar posisi vektor V dan vektor U-nya, kemudian kita lakukan ruang hasil kali dalam, maka hasilnya akan sama saja kan.
2I1 V1 tidak berubah. Kemudian begitu pula kalau kita lakukan aditivitas ya, kita pisah ya, ini kan U plus V, ini kan U plus V nya, U plus V dan U plus V nya ini kan harusnya 2U1 3U2 ditambah 2U1 U2 dan 3U3 ya, 2U1 ini 3U3 ditambah V, kemudian Anda lakukan perkalian, maka hasilnya akan berbeda, akan sama saja ya. Jadi 2A1 tambah V1, 2A2 tambah V2, 3U3 V3, maka dia akan jadi U1 V1 kan U2. Kemudian kalau kita kalikan maka dia akan menghasilkan hasil yang sama dengan kalau kita umpama menambahkan dulu baru kita lakukan input product, hasilnya akan sama ya. Jadi ini sifatnya adalah sifat aditivitas. Kemudian kalau kita umpama kalikan ya, ini malah lebih mudah lagi ya. Kalau kita buktikan, kita tinggal mengalihkan saja ke konstanta ini ke vektor U dan vektor U 2KU1 KU2 dan 3KU3. Ini kan KU3 ini kan bawaan ya, K-nya ini 3U3 nya bawaan, 2U1 ini juga bawaan dari vektor U tadi. Kemudian kalau kita coba ya, kita tukar sama saja ya, umpama kita masukkan, ini bisa Anda buktikan, ini sifat homogenitas. Kemudian kalau Anda lakukan inner product vektor U dengan U vektor itu sendiri, maka ini akan menjadi 2U U1 ya, 2U1 1. Dan Anda kuadratkan, ini harusnya 4U kuadrat, ini kuadrat, ini 9U kuat pangkat 3 ya. Oke. Tapi intinya ini adalah dia lebih dari 0. Ini harusnya kalau dilakukan ini hasilnya adalah 4U 1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah dengan 9U kuadrat ya. Jadi ini kita jelas bahwa ini hasilnya akan lebih dari sama dengan 0 untuk setiap U ya. Karena kalau kita lihat di sini persamaannya kan hanya akan 0 kalau U-nya ini, vektor U ini sini adalah 0 semua ya. Jadi kalau umpama dia lebih dari 0 maka tidak akan sama dengan 0 ya. Kemudian contohnya ya, kalau umpama yang gagal, kalau itu bukan ruang hasil kali dalam ya, contohnya seperti ini. Jadi UV1 ditambah 2U2 V2 dan min 3U1 dan V1 ya. Ini untuk hasil kali dalamnya. Kalau kita lihat di sini, umpama kita lakukan pangkat ya, kita lakukan yang nomor 4 ini, maka akan hasilnya akan sama dengan ini ya, U2 kuadrat U1 kuadrat ditambah 2U2 kuadrat dikurangi 3U3 kuadrat. Nah ini kan ada seperti ini ya, kalau kita masukkan ke persamaannya 1 kuadrat tambah 2 kuadrat min 3 kuadrat. Maka kalau umpama ini ya, jadi kalau umpama U3 ini, U3 kuadrat ini lebih besar daripada U1 kuadrat tambah 2U kuadrat, maka hasilnya akan sama dengan kurang dari 0 ya. Maka ini akan hasilnya adalah hasil inner productnya adalah kurang dari 0. Nah ini tidak memenuhi sifat positivitas, sedangkan sifat positivitas itu harus lebih dari sama dengan 0 ya. Jadi ini akan kurang dari sama dengan 0. Maka ini tidak memenuhi sifat positivitas, contoh ketiga ini. Dan contoh keempat, umpama kita punya U ini isinya ABC dan V ini adalah DEF, maka inner product antara vektor U dan vektor V itu apakah merupakan hasil kali dalam? Ini kan harusnya ada U itu sama dengan A, B, C,
kemudian untuk vektor V itu sama dengan DEF ya. Sehingga kalau Anda lakukan proses inner product antara U dan vektor V itu harusnya kan sama dengan AD ditambah BE ya, kemudian Anda tambahkan dengan CF, sehingga akan dapatkan AD, BE, dan CF. Tapi di sini yang BE tidak ada. Yang BE tidak ada karena ini bawaan ya dari inner productnya ini. Yang ditanyakan ke kita ini apakah U dan V ini merupakan hasil kali dalamnya. Nah, ini bisa kita lihat saja. Jadi kalau umpama di sini ini jelas ya, kalau umpama Anda lakukan inner product antara vektor U dengan vektor U sendiri, itu akan menghasilkan A kuadrat per C kuadrat, maka dia akan lebih dari 0 ya, lebih dari 0. Kecuali salah satunya adalah 0. Kemudian misalkan vektor U ini untuk sembarang U ya, karena kita ingin mencoba mengetesnya dengan semua variabel kan. Maka kalau kita coba U-nya adalah 0, 2, 0, maka diperoleh vektor inner product antara vektor U sendiri itu akan sama dengan 0. Padahal ada komponen 2 di sini ya. Jadi ini tidak sama dengan 0, padahal U-nya ini bukan merupakan vektor 0, maka aksioma terakhir tidak terpenuhi lagi. Jadi aksioma itu harus dipenuhi empat-empatnya. Kalau tidak terpenuhi salah satu, maka bukan termasuk ruang hasil kali dalam ya. Jadi ADCF ini bukan hasil kali dalam. Karena ya tadi, karena kan syaratnya kalau untuk 0 itu hanya jika dan hanya jika apabila vektor U ini adalah vektor 0. Tapi nyatanya dia bisa sama dengan 0 ketika U-nya ini bukan vektor 0. Maka ini tidak sesuai dengan syarat dari ruang hasil kali dalam. Oke ya. Nah, itu untuk sebenarnya yang paling penting dari pembahasan kita yang tadi itu, yang paling penting adalah Anda tahu bagaimana cara melakukan RHD atau inner product ya. Jadi umpama U dan V, maka Anda akan di mana UV ini adalah anggota dari R pangkat N, maka ini adalah U1 kali V1 ditambah U2 V2 ditambah seterusnya sampai UN Vn nya. Ini dengan sebenarnya ada konjugatnya di sini. Ini adalah konjugat kalau Anda ke bilangan kompleks ya. Ini kalau untuk bilangan real maka ini enggak usah. Kalau bilangan real maka ini akan hampir sama dengan dot product. Sama bahkan ya, bukan hampir sama, tapi sama dengan dot product. Ya. Tapi tadi ada 4 syarat tadi, jadi harus positif, aditivitas, kemudian dia hanya akan 0 ya, jadi inner product dengan dirinya sendiri itu akan sama dengan 0 jika dan hanya jika vektor U nya ini adalah vektor 0 ya. Ini harus lebih dari 0. Nah, ini sifat positivitas ini yang harus penting ya, membedanya dengan dot product ya. Kalau tidak seperti ini maka itu termasuk dot product. Jadi itu hanya dot product saja, bukan suatu ruang hasil kali dalam. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke himpunan ortonormal. Jadi sebuah himpunan vektor pada ruang hasil kali dalam itu dinamakan himpunan ortogonal jika semua pasangan vektor yang berbeda dalam himpunan tersebut adalah ortogonal, saling tegak lurus ya. Kemudian himpunan ortonormal apabila himpunan ortogonal yang setiap vektornya memiliki panjang normnya 1 ya. Jadi kalau umpama ortonormal berarti otomatis ortogonal. Ya, jadi ortonormal ini syarat pertamanya adalah himpunan ortogonal yang setiap vektornya memiliki panjang normnya adalah 1 ya. Tapi ortogonal tidak berarti ortonormal.
ya. Oke ya. Nah sekarang kalau Anda ingat, nah ini ortogonal ya. Jadi ortogonal itu, oh ya kalau Anda ingat untuk yang dot product kita bisa memberikan dengan dot product, maka dot v itu kan sama dengan vektor u ya, di dot product dengan vektor v, vektor u, magnitudo dari vektor u atau panjang dari vektor u Anda kalikan dengan panjang vektor v, kemudian Anda kalikan dengan cos theta. Nah kalau ortogonal berarti ini kan sama dengan 90 derajat ya, karena umpama ini vektor u dan vektor v, ini vektor u nya, ini vektor v nya ada 90. Kalau saling ortogonal berarti saling tegak lurus itu 90 derajat, maka cosnya akan sama dengan 0 ya, cosnya akan sama dengan 0, maka hasilnya adalah 0 kalau ortogonal ya. Jadi vektor u di dot product dengan vektor v itu hasilnya akan sama dengan 0. Nah, secara operasional ini seperti ini ya. Jadi misal kita punya suatu himpunan vektor T, kita sebut saja T, di mana vektor T ini sama dengan vektor C1, C2 sampai Cn. Pada suatu inner product T dikatakan himpunan vektor ortogonal jika antara vektor-vektor ini, sembarang vektor yang merupakan anggota dari himpunan T ya, itu akan, kalau di inner product itu akan sama dengan 0 ya. Di inner product itu akan sama dengan 0. Jadi sembarang umpama C1 Anda inner product dengan C2 ya, itu akan sama dengan 0. Kemudian C2 Anda dot product dengan C3 itu asalnya sama dengan 0. Jadi semua vektor dalam yang merupakan anggota dari himpunan T itu saling ortogonal satu sama lain ya. Jadi umpama angkanya ini berbeda antara CI dengan CJ maupun di sini 1, 2, 3 dan seterusnya, dan ini angka selain dari I ya, itu maka akan menghasilkan hasil inner productnya itu akan sama dengan 0. Kemudian kalau ortonormal itu kenapa? Itu untuk memudahkan nanti proses pembentukan basis ya, pembentukan basis satu sinyal. Nah ini untuk suatu himpunan T itu dikatakan vektor ortonormal jika untuk setiap I itu berlaku panjangnya semua vektor ini ya, panjangnya semua vektor ini C1, C2 sampai Cn itu adalah sama dengan 1 ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi untuk suatu himpunan T yang punya beberapa vektor itu akan ortogonal atau saling tegak lurus, maka apabila Anda lakukan inner product antara sembarang vektor ya yang merupakan anggota dari himpunan C itu akan kalau dia berbeda itu akan hasil inner produknya akan sama dengan 0 ya. Kemudian untuk panjangnya dari semua vektor ini itu adalah sama dengan 1 ya. Jadi ortonormal dan berarti ortogonal. Contohnya seperti ini, kalau Anda lihat di vektor A ini, maka kalau kita kalikan antara ini, kita sebut saja A1 ini A2 ya, kita lakukan uji inner product antara A1 dan A2, maka kalau kita kalikan ini 1 min 1 ya, min 1 ditambah 0, maka hasilnya adalah min 1. Kemudian kita lakukan inner product A1 dengan A1 ini sendiri, contoh. Nah ini akan sama dengan apa? Sama dengan 1 ya. Ini kan 1 kuadrat ditambah 0 ya. 1 bagi 1 kali 1
ya sama dengan 1, kemudian A2 juga kalau kita inner product dengan diri sendiri, maka dia akan hasilnya akan sama dengan 1 juga. Ya, ini dia ortonormal tapi mempunyai magnitudo 1 tapi dia tidak ortogonal ya. Jadi walaupun dia mempunyai magnitudanya 1, tapi dia tidak ortogonal. Ini bukan ortonormal. Ini bukan ortonormal ya. Jadi definisi dari ortonormal itu adalah ortogonal dulu, baru dia mempunyai hasil inner product dengan dirinya sendiri itu harus sama dengan 1 ya. Jadi ini bukan ortonormal. Tapi ini kan hasil inner productnya 1 ya, benar, dia hasil inner productnya itu 1 dengan dirinya sendiri, tapi dia bukan ortonormal, hanya sama dengan 1 ya. Dia juga bukan himpunan ortogonal karena ininya tadi hasilnya tadi akan bukan sama dengan 0 ya, antara A1 dengan A2. Jadi tidak saling tegak lurus antara dua vektor ini. Kemudian untuk yang B, kalau kita lihat di sini ini hasilnya jelas ya, kita lihat ya, B1 kalau kita inner product dengan B2 itu akan sama dengan 0 ya, jelas ini. 1 kali 0 0, kemudian 0 kali min 1 0, sehingga hasilnya 0. Kemudian kalau Anda lihat di sini B1 ya akan sama dengan 1 ya, 1 kuadrat tambah 0, kemudian B2 juga akan sama dengan 1, karena 1 min 1 kuadrat sama dengan tambah dengan 0 juga sama dengan 1, maka ini disebut B ini adalah himpunan ortonormal. Kemudian kalau Anda lihat di sini C ini juga himpunan ortonormal ya, karena kalau kita cek ortogonalnya dulu, kita cek ortogonal setengah ya, setengah ini sama dengan minus setengah ya, setengah ini dikalikan dengan ini, kemudian C1 C2 ini ya. Jadi ada yang pertama 1, berarti ini jelas minus setengah, kemudian di sini juga setengah ya, kita akan sama dengan 0. Dan kalau Anda coba di sini untuk magnitudanya atau panjang dari vektor C1 itu jelas ya, ini setengah kan, 1 per akar 2 jadi setengah, kalau kita kuadratkan 1 per akar 2 jadi setengah juga kalau kita kuadratkan, kemudian kita tambah hasilnya adalah 1 ya. Begitu juga dengan C2 juga sama dengan 1, karena ini kan ya dikuadratkan setengah, dikuadratkan setengah, jadi akan sama dengan 1 juga. Ini C ini merupakan himpunan ortonormal. Jadi yang ortonormal tadi hanya B dan C, sedangkan yang A ini bukan ortonormal ya, karena dia tidak ortogonal ya. Walaupun magnitudanya sama dengan 1, tapi dia tidak saling tegak lurus atau ortogonal. Uji ortogonalnya gagal. Nah, untuk pengaplikasiannya ini yang paling penting ya. Jadi umpama tujuan utamanya kenapa kita ingin membuat satu basis yang ortonormal ya, yang sebelumnya kan kita sudah punya basis yang kita membuat rank di pertemuan sebelumnya ya. Yang ini kan kita sudah membuat basis ya, basis dari beberapa basis ruang baris dan basis ruang kolom. Tapi basis-basis ini masih basis biasa, dia tidak saling tegak lurus ya. Kalau Anda coba ini yang ini ya, yang 1 0 dan bukan, ini kan ininya ya, untuk mencari OBE-nya ya, ini untuk mencari lokasinya. Kita dapat basisnya adalah ini ya. Min 1 1 1, kemudian min 1 3 2. Kalau kita coba apakah dia basis yang ortogonal satu sama lain, Anda coba, ini kan sama dengan 1, ini adalah 3, kemudian ini adalah 2, hasilnya adalah 6 ya. Ini tidak saling ortogonal walaupun dia adalah basis, tapi basisnya bukan basis ortogonal, bahkan bukan ortonormal. Kalau Anda buat sini kan 3 yang ini ya, ini 3, magnitudanya ini A1 ini sama dengan 3,
panjangnya ya, maksud saya panjangnya A1 sampai dengan 3. Kemudian yang ini basis berapa ini? A3 ya. A3 ini basis A3 ini kalau kita cari magnitudanya itu sama dengan berapa ini? 194 15 ya. Sama dengan 15. Oh, ini akar 3, maaf. Ini akar 3, ada akar 3 ya. Akar 15. Jadi akar 3 dan akar 15. Jadi bukan 1. Maka jelas basis-basis di matriks A ini bukan basis yang ortonormal. Nah, kita ingin mempunyai basis ortonormal. Kenapa sih kok perlu basis ortonormal? Nah, ini ceritanya di sini ya. Jadi basis ortonormal untuk suatu ruang hasil kali dalam itu jika U adalah sembarang vektor pada V, maka U ini ya, U ini bisa Anda bentuk dari basis-basis ini. Dari basis-basis ini K1, V1, K2, V2, kemudian KN dan VN ya. Nah, perhatikan ya. Jadi apabila kita punya suatu VI, di mana VI ini adalah basis ortonormal yang tadi ya. Jadi S ini tadi basis ortonormal. Kita punya satu VI. Maka kalau kita kalikan vektor U ini yang merupakan hasil dari hasil proses ya linearitas ya, gabungan dari beberapa vektor, kemudian Anda kalikan ini seperti ini. Kalau dia ketemu dengan VI-nya, nah ini VI-nya yang pas ini, jadi kan umpama dia kita kalikan K1 dengan V1, K2 V2, KN sampai VN, kemudian Anda kalikan dengan dengan VI ya, maka kalau Anda tentukan, kalau Anda kalikan lagi, Anda lakukan inner product, maka dia akan pada saat dia bertemu dengan VI sama dengan VI, itu akan sama dengan yang ada adalah KI ya, KI ini. Yang lainnya akan hilang. Ini akan sama dengan ini 0, ini 0, ini 0. Jadi yang tersisa hanya KI, dan kita akan mendapatkan U ini, U bila dikalikan dengan VI itu akan menghasilkan KI ya. Ya, jadi yang kita cari kalau umpama kita mau menyelipkan suatu sinyal ya. Jadi ibaratnya kita ingin mengirimkan ke 1, 2, 3 user, maka ini bisa dianggap user 1, user 2 sampai user ke N. Maka sinyal ini kita buat ortogonal saja. Jadi umpama nanti user yang ke I ini sudah dikasih tahu dia sinyalnya basisnya seperti ini, maka pada saat kita kirim hanya user tertentu saja yang akan mengekstrak pesan kita, yaitu KI ini tadi. Jadi user yang lain tidak bisa mengekstrak. Jadi tujuannya itu ya. Jadi untuk mengirimkan sinyal basis ortonormal ini sangat berguna ya. Jadi pada saat untuk yang vektor yang lain dia akan sama dengan 0 ya, kalau I tidak sama dengan J. Tapi kalau dengan VI dengan I sendiri itu akan sama dengan 1. Maka ini akan sama dengan KI ya. Jadi U dikalikan dengan KI, maka itu akan sama dengan KI. Jadi ini sangat berguna kalau umpama Anda mengirimkan sinyal banyak. Anda kan sinyal itu kan tidak hanya satu untuk satu user ya, tapi banyak. Jadi sinyalnya ini Anda buat banyak. Tadi masing-masing user ini ditentukan K1, V1, K2 dan seterusnya. Kemudian Anda kirim, maka masing-masing user itu akan mendapatkan sinyal yang dia inginkan. Nah, ini saya ceritakan kenapa Anda membutuhkan pengetahuan tentang basis ortonormal, karena sinyal kompleks itu juga akan dikirimkan secara ortonormal ya, agar mudah dilakukan ekstraksi di penerima. Jadi penerima tinggal tahu dia di VI berapa, ini biasanya adalah subcarrier. Nanti Anda akan diajari di komunikasi seluler mengenai OFDMA ini. OFDMA itu kan ortogonal frequency division multiplexing. Frekuensi. Jadi frekuensinya akan dirubah secara ortogonal dan seterusnya, sehingga pada saat dikirimkan masing-masing user akan bisa menerima yang dia
yang ditujukan ke dia tidak akan menerima yang dari yang lain, walaupun sinyal yang diterima akan diterima seluruhnya ya, tapi nanti di perangkat di user itu dia akan tahu mana yang sinyal yang milik dia, yang KI-nya ya. Kemudian tentukan kombinasi linear. Contoh ini kombinasi linear dari A sama dengan setengah pada RHD Euclides berupa bidang yang dibangun oleh dua vektor ini ya. Jadi kita ingin tahu apakah vektor A ini 1, 2 ini pada suatu ruang hasil kali dalam Euclides merupakan bidang yang dibangun dari dua vektor ini. Kalau kita cek ini vektor ini adalah vektor saling ini enggak, kita lakukan ya, tadi saya mencontohi dengan dot ya, jangan gunakan ini. Kalau untuk pembahasan basis vektor normal kita gunakan yang ruang hasil kali dalam aja, yang inner product ya. Jadi U, V ya, dalam kurung siku ya. Bukan kurung siku, apa ini ya? Kurung lancip apa ya? Nah, sehingga kalau kita coba di sini, maka kita kalikan 1 per akar 2 dikalikan dengan 1 per akar 2 akan sama dengan setengah ya. Kemudian 1 per akar 2 dikalikan 1 minus per akar 2 akan menghasilkan minus setengah, maka ini hasilnya adalah 0 ya. Kemudian kita coba untuk U nya ini, jelas ya, ini setengah dan sama dengan setengah, kemudian dan setengah ini akan sama dengan 1 ya. Kemudian V juga setengah, ini kan jadi setengah, 1 per akar 2 kuadrat jadi setengah, minus 1 per akar 2 kuadrat, jadi kalau Anda kuadratkan akan jadi setengah, maka akan sama dengan 1. Jadi ini U dan V adalah basis ortonormal. Sehingga kita ingin mendapatkan K1 dan K2 nya ya. Jadi kalau kita coba, maka ini kan sebenarnya sama saja ya dengan kombinasi linearnya. Jadi kita tinggal K1 kali V1 ya, tambah K2 maaf kan, jadi ya seperti inilah biar gampang. Jadi kita lakukan hasil kali dalamnya antara A dan U nya. Jadi kalau sebelumnya kan kita menggunakan linearnya ya, kalau umpama kita menggunakan proses mencari solusi persamaan linearnya kan kita masukkan saja, berarti itu kan sama dengan jadi sebentar saya pindah ke sini dulu coret-coretan. Jadi sini tuh ya, lagi kok pindah lagi, maaf, saya pindah dulu. Ini kan ada dua U dan V nya ya. U dan V nya adalah U 1 per akar 2, kemudian 1 per akar 2, kemudian V nya itu akan sama dengan 1 per akar 2 min 1 per akar 2. Nah ini kan kalau umpama A tadi K1 kali U ya, ditambah K2 kali V sama dengan A, makanya akan sama dengan K1 kali 1 seper akar 2 kemudian di sini adalah K2 1 seper akar 2 min 1 seper akar 2 ya. Maka ini akan sama dengan apa ini tadi?
1 dan 2 ya. 1 dan 2. Maka kan kita bisa mencoba seperti ini, berarti K1 1/2 K1 ya, ditambah 1/2 K2 sama dengan 1, kemudian 1/2 K1 ditambah, oh maaf, minus ini ya, min ya, ini kan min 1/2 K2 ini sama dengan 2. Ini kan kalau kita masukkan ke persamaan linear, kita harus menyelesaikan seperti ini kan, 1/2 kemudian 1/2 kan sama dengan 1. Oh maaf, dihapus saja. Kemudian kita gunakan OBE ya, 1/2 min 1/2 ini 2 ya. Ya kalau kita buat di sini, kita tinggal tambahkan saja B1 dikurangi B2 ditambah B1 ya. B2 ditambah B1 kita punya ini sama dengan 2/2. 2/2 itu kan akar 2. Akar 2 dibagi dengan akar 2 ya, maka kita hilangkan ini jadi akar 2 ya. Maka kita punya akar 2. Jadi akar 2, kemudian ini sama ini kan jadi 0 ya, jadi 0, kemudian ini jadi 3, kemudian ini jadi 1/2 min akar 2 kali 2 ini ya. Kemudian kita bisa apa nih, 1/2 berarti akar 2 jadi akar X 1/2 ini sama dengan 2 ya, setengah ya, setengah kali setengah, berarti ini kita lakukan setengah B1 ya, setengah B1 ditambah min setengah B1 ditambah B2 setengah B1 ditambah B2, maka kita punya setengah B1 plus B2 kapinya setengah B1 nya berarti sama dengan akar 2 kali setengah ya. Setengah itu kan sama dengan 1/2 akar 2, berarti ini kita ambil lagi 1/2 setengah ya, setengah akar 2 ditambah dengan 1/2 ini kan hilang ya, kemudian kalikan setengah lagi, ini jadi min 3/2 ditambah 2 sama dengan setengah ya, jadi setengah, maka kan sama dengan jadi akar 2 0, kemudian 3, kemudian ini akan jadi berapa ini 0, kemudian ini akan jadi ini 1/2, kemudian akan jadi setengah. Nah ini kan kita dapat hasilnya adalah terus kita kalikan berapa ini, kita kalikan 1 ya, 1 berarti ini kita kalikan dengan 1/2 berarti kita punya ini adalah 3/2, berarti K1 sama dengan 3/2, kemudian K2 itu sama dengan berapa ini, 1/2 X sama dengan 1, maka kita kalikan X sama dengan akar 2 min akar 2 ya, min akar 2 berarti ini sama dengan 1, min akar 2 berarti ini kalikan setengah, min akar 2 kalikan dengan setengah,
K ini akan hilang, min 1/2 ya, min 1 seperakar 2. Nah, ini kita punya di sini. Nah ya, jadi kita punya min 1/2 dan 3/2 ya, hasilnya dari ini 3/2 dan K2 min 1/2. Tapi kalau umpama kita gunakan cara yang prinsip ini tadi ya, jadi kalau K1 dikalikan ketemu dengan V1 nya, maka dia akan otomatis ketemu K1 nya. Kita bisa langsung mengalihkan ya, dengan A nya itu Anda kalikan dengan vektor U ya, lakukan interproduct dengan vektor U. Jadi kalau vektor A ini Anda lakukan interproduct dengan vektor U, Anda akan langsung ketemu K nya, K1, kemudian ketemu K2, sehingga Anda akan bisa langsung mendapatkan nilainya. Jadi kalau seperti ini kita lakukan interproduct-nya 1 kan ya, ini 1/2 untuk K1 nya ya, kemudian kali dengan ditambah dengan 2/2, sehingga kita dapatkan 3/2 ya. Kemudian untuk K2 nya maka kita tinggal inner product saja 1 dan 2 nya. Jadi kita punya 1/2 dikurangi dengan berapa ini, 2/2. Kita punya hasilnya adalah min 1/2, sehingga kita dapatkan ini. Jadi sebenarnya prinsip dari K1 dan V1 tadi ya, jadi kalau umpama kalau mereka ini adalah V ini adalah benar-benar suatu vektor yang ortonormal ya, maka A ini kalau dia merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor ortonormal ini, maka kalau dikalikan langsung dengan basisnya ini, basis ortonormal ini, dia akan langsung menghasilkan K ya. Jadi vektor pembentuknya, skalar pembentuknya. Iya. Jadi tinggal Anda akan menghasilkan K-nya ya. K-nya ini tadi langsung ketemu. Ya, ini K1 dan K2 nya. Jadi skalarnya akan langsung ketemu K1 dan K2 nya. Jadi ini untuk mempermudah kita untuk menemukan penyelesaian dari suatu kombinasi linear dari suatu vektor yang merupakan hasil dari bentukan vektor-vektor ortonormal. Sebentar, adzan dulu. Sebentar. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Jadi umpama tadi kita sudah mengkonfirmasi ya bahwa dengan menggunakan basis-basis ortonormal kita akan dengan mudah menemukan KI ya. Jadi kalau KI nya itu tadi untuk merupakan konstanta linearnya ya untuk setiap vektor-vektor berbentuknya, juga nanti bisa juga digunakan kalau umpama kita ingin mengekstrak suatu sinyal, kita tambahkan kan jadi sinyal-sinyal tertentu yang bisa ditujukan ke user-user tertentu saja, walaupun sinyal jadi satu ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah yang paling penting, ini adalah bagaimana cara membentuk suatu basis-basis biasa tadi ya, basis-basis yang kita punya tadi itu menjadi basis-basis yang ortonormal bagi di ruang V ya. Jadi kan syarat-syaratnya tadi ini tidak sembarang vektor ya, ini harus sudah jadi basis ya, sudah jadi basis. Nah, nanti baru kita bisa jadikan basis-basis ini menjadi basis-basis yang ortonormal di ruang V ya. Jadi yang paling sederhana itu adalah langkah pertama adalah menjadikan suatu basis-basis awal ini itu dibuat ortonormal dulu ya. Pilih basis pertama mana, kemudian kita buat ortonormal. Ya, kita buat ortonormal. Jadi agar kita normalisasi ya dengan panjang dirinya sendiri, sehingga nanti pada saat dia dilakukan Anda lakukan ini ya, Anda hitung panjangnya itu akan sama dengan 1. Maka otomatis kita harus membagi ini dengan suatu basis awalnya ini C1, kita bagi dengan
panjang dari dirinya sendiri, maka kita akan mendapatkan basis pertama yang ortonormal. Nah, ini nanti sebenarnya prosesnya adalah proses untuk mencari vektor, proyeksi vektor ya, seperti pertemuan kita di 7 ya, pertemuan 7 seperti ini. Jadi umpama Anda ingin memproyeksikan vektor A ke vektor B, itu bagaimana caranya? Maka dilakukan, rumusnya sudah kita temukan kemarin seperti ini ya, A dot B, kemudian Anda kalikan dengan dot product dengan B, kemudian Anda bagi dengan panjangnya di kuadrat, kemudian Anda kalikan dengan B-nya ya, B-nya ini kalikan dengan vektor B, maka Anda akan mendapatkan vektor yang proyeksi dari A ke B-nya. Nah, kalau yang ini kita akan membuat vektor ortonormal. Sebenarnya tujuannya sama. Jika kita di langkah pertama tadi kita sudah mendapatkan W1 ya. Jadi vektor yang pertama adalah vektor W1. Nah, jadi vektor W1 ini ya dari C1 sebenarnya. W1 ini sama dengan C1 di normalisasi terhadap panjangnya diri sendiri ya. Jadi C1 W1. Nah, ini nanti anggaplah vektor keduanya, vektor basis keduanya ini basis, tapi basis belum ortonormal C2 ini berada di sini ya, di 1. Nah, kita ingin mencari melakukan proyeksi ya, C2 ke sini. Dia akan jadi W2 ya. Nah, proyeksi ini kan proyeksi dari C2 ke Q1 ya, ke Q1. Nah, caranya berarti Q1 ini kan sebenarnya kalau vektor itu kan resultan ya, umpama kita punya vektor A dan punya vektor B ya, vektor A dan vektor B, maka hasilnya adalah, resultannya adalah vektor C ini di sini kan ya, ini C, vektor C besar ini, bukan C yang nggak ada hubungannya ya, ini cuma mengingatkan Anda aja teori vektor bahwa penjumlahan dari vektor itu adalah resultan. Nah, ini C2 ini kita anggap sebagai resultan ya, jadi basis yang belum ortogonal tadi, belum ortonormal tadi, itu adalah hasil dari penjumlahan dari vektor basis yang sudah ortonormal W2 ini yang belum kita temukan. W1 sudah ya, itu kan sama dengan C1 dibagi dengan panjang dirinya sendiri, C1 sendiri. Nah, ini kan kalau dibuat persamaan itu kan sama dengan P1 ya, P1 W1 lah ini kan sama dengan W1, itu kan sama dengan W1 ditambah dengan W2 itu sama dengan C2 ya. Dalam hal ini kan sama dengan P1 ya, P1. Ini arahnya P1, W2 di arahnya Q1. Sehingga kalau kita buat persamaannya, W1 ini kan P1 ya. Kemudian W2 ini adalah Q1 sama dengan C2, maka kita boleh persamaan sebenarnya Q1 atau W2 ini itu sama dengan C2 P1 ya. Maka kita bisa mencari, caranya adalah dengan proyeksi ke C2. Nah, ini ada yang berbeda ya. Jadi kalau umpama Anda menggunakan dot product itu seperti ini. Jadi A dot kemudian dibagi dengan, nah ini magnitudanya Anda kuadratkan, kemudian Anda kalikan dengan vektornya tadi ya. Nah, kalau menggunakan inner product, aturannya ini kalau dijelaskan lama lagi, tapi ini jadinya saja ya. Inner product itu adalah inner product dari suatu vektor ke vektor tujuannya ya, vektor tujuannya, kemudian dibagi dengan magnituda dari vektor tujuan, kemudian dikalikan dengan vektor tujuan itu sendiri. Jadi yang berbeda di sini ya, tidak kuadrat kalau di sini ya. Di sini bukan kuadrat tapi hanya dinormalisasi saja, karena ini mau dilakukan ortonormal ya. Jadi tidak dikuadratkan. Jadi pembedanya di sini. Kalau Anda menggunakan selain tadi, kalau Anda menggunakan dot product itu akan berbeda kalau menggunakan inner product untuk suatu bilangan kompleks. Nah, ini juga untuk mencari proyeksinya di sini tidak perlu kuadrat ya. Tidak perlu kuadrat.
Saya juga belum tahu ini kenapa dari mana. Tapi yang kita pakai dulu aja langsung ini ya. Jadi rumusnya adalah inner product ya. Inner product dikalikan dengan vektor tujuannya dibagi dengan besar vektor tujuannya, kemudian ini jadi inner product dari C2. C2 ini adalah ya apa namanya? Basis kedua yang belum ortogonal tadi ya. Jadi seperti itu tadi, kemudian nah ini oh iya ya saya lupa. Ini sebenarnya ada kuadratnya ini, Mas Mbak ya. Kenapa ini tidak dituliskan? Karena ini tidak digunakan. Kenapa tidak digunakan? Karena suatu vektor yang sudah ortogonal, yang sudah ortonormal, otomatis ini ya, otomatis ini akan sama ya. Ini kan sama dengan 1 kuadrat kan ya sama dengan 1. Ini otomatis dihilangkan. Jadi langsung saja inner product antara basis yang belum jadi tadi, Anda inner product dengan basis dari basis ortonormal dari basis pertama yang belum jadi tadi ya, W1 tadi ya. 1 kan dari basis C1 ya. C1 tadi kan belum ortonormal, kita jadikan ortonormal jadi W1. Nah, ini kalau Anda lakukan apa namanya? Anda cari magnitudanya ya kan sama dengan 1, maka akan sama dengan persamaannya akan sama dengan seperti ini. Kemudian kita dari rumus ini ya, jadi ini kenapa ya aku pakai rumus ini ya? Harusnya langsung saja ini. W2 ini W2 itu sama dengan C2 dikurangi dengan W1 ya. Maaf, proyeksi 1 ya. Proyeksi 1 ini nih, karena memang proyeksinya ini ya. Jadi proyeksinya ini proyeksi. Oh iya Q1 C2 kurangi P1. Oke, ini berarti dianggap seperti ini saja berarti. Berarti ini C2, oh ini P1 berarti. P1. Oke, sebentar, saya salah dulu ya. Dan kita lanjut. Jadi untuk menemukan tadi W2 itu kan sama dengan C2 ya. C2 ini kan vektor yang belum jadi basis yang belum ortonormal. Jadi dia diproyeksikan ke Q1 ya. Jadi dia masih diproyeksikan ke Q1 tapi sebenarnya sudah W2 ya. Ini W2. Kemudian kita persamaannya tadi ini jadi C2 kemudian dikurangi P1, jadi W2 ini C2 nya, jadi basisnya tadi C2, kemudian kita kurangi tadi dengan P1 ya. P1 kan tadi ini, jadi hasilnya seperti ini P1 ini ya. Itu enggak ya, ini dengan P1, oh bukan maaf, ini masih P1 saja, ini P1 dikurangi P1 ya, C2 dikurangi P1. Kemudian setelah dapat maka Anda normalisasikan ya. Jadi C2 ini kan P1 ya. Jadi P kan Anda sudah mendapatkan, oh iya ini berarti masih Q1 ya. Berarti benar, maaf saya salah ini. Jadi dia masih Q1 karena dia masih masih berupa proyeksinya ya, belum ortonormal, karena Q1 itu kan sama dengan ini tadi ya, hasil proyeksinya Q1. Kemudian untuk jadi W2 maka dia harus dilakukan dibagi ya, agar dia menjadi ortonormal maka dibagi dengan panjang dari Q1 ini. Jadi ini Q1 ya, jadi Q1. Jadi sebenarnya W2 ini sama dengan Q1 dibagi dengan panjang dari Q1. Jadi Q1 ini kan dari C2 dikurangi P1.
Jadi benar ya ini untuk apa namanya Q1 ini ya, Q1 W2 ini. Jadi Q1 kita dapatkan Q1 nya dulu, kemudian oh maaf salah lagi nih, belum. Jadi kita harus dapatkan ini dulu. Iya benar ya, benar W2 sama dengan Q1 dibagi dengan panjang dari Q1, dimana Q1 nya adalah ini ya, Q1 sendiri itu sama dengan C2 nya tadi ini, C2 P1 nya tadi ini ya. Jadi kita dapatkan C2 di inner product dengan W1 tadi, kemudian Anda kalikan dengan yang W1. Ini ada kesalahan ketik ini harusnya minus, kemudian di sini adalah W1 ya. Oke. Jadi vektor satuan yang searah Q1. Nah, ini masih dua dimensi antara basis W1 dan basis W2 ya. Masih dua dimensi kalau Anda lihat di sini. Nah, ini C3 ini dianggap dia harus berada di apa namanya? Dia dianggap C3 ini masih belum berada di belum ortogonal ya terhadap W1 dan W2. Nah, ini akan dirubah ke sini ya. Dia akan dirubah ke sini. C3 ini mau dirubah ke W3. Jadi proyeksinya seperti apa? Maka otomatis kita harus mencari mencari proyeksi C3 ke Q2 ya, Q2. Kemudian nanti baru dirubah menjadi W3. Nah, ini untuk Q2 nya sendiri itu berarti Q3 itu sama dengan P2 ditambah Q2 itu sama dengan C3 ya. P2 ditambah Q2 ya, itu akan sama dengan C3. Maka kita akan melakukan proyeksi C3 nya ini harus dua kali ya. Jadi proyeksi ke W1 dan proyeksi ke W1 dan W2 ya. Jadi kita lakukan inner product dulu, C3 W1 ditambah C3 ke W2 ya. Jadi kita lakukan dua proyeksi. Jadi C3 W1 ya, C3 terhadap basis ortonormal 1, kemudian C3 dengan basis ortonormal kedua ya. Sehingga kita dapatkan seperti ini. Jadi dikurangi tadi C3 untuk P2 nya seperti ini tadi, ini P2 ini kita masukkan ke sini ya. Kita dapatkan Q2. Nah, Q2 ini isinya Q2 ya. Jadi Q2 nya itu sama ini W3 ini sama dengan Q2 dibagi dengan Q2, dilakukan panjang dari Q2 ini dinormalisasi ya. Sebenarnya Q2 nya sudah dapat, kemudian dinormalisasi ya. Sebenarnya seperti itu caranya. Jadi Anda cari W1 dulu, kemudian diproyeksikan yang basis yang belum ortonormal, proyeksikan ke W1 yang sudah di ortonormalkan terlebih dahulu, kemudian diproyeksikan dan kemudian dijadikan ortonormal. Kemudian begitu pula dengan basis yang belum ortonormal ketiga tadi kita proyeksikan terhadap basis ortonormal 1 dan basis ortonormal 2, dapat Q2. Nah, Q2 ini nanti yang Anda dapatkan nilainya, kemudian Anda hitung panjangnya, sehingga Anda bagi, Anda normalisasi, kita dapatkan basis ortonormal ketiga ya. Ya, seperti itu saja caranya. Contohnya di sini kita punya basis ya, U1, U2 dan U3. Ini basis tapi belum ortonormal ya. Jadi B merupakan basis pada RHD de Euclides di ruang 3 dimensi. Rubahlah basis tersebut menjadi basis yang ortonormal, karena ini belum ortonormal. Kita pilih saja langkah 1, kita basis yang pertama tadi, U1 tadi, kita bagi dengan panjangnya ya. Panjangnya turun saja akar 3. Jadi kita dapat 1/3, 1/3 semua. Setelah itu yang kedua basis kedua ya. Kalau di sini kan basisnya V1 ya, V1. Basisnya V, kita menggunakan V.
Jadi basis yang sudah ortonormal kita sebut V di sini. Jadi basis yang ortonormal ke V yang kedua kita dapatkan seperti ini ya. Jadi kita harus cari proyeksi basis yang belum ortonormal U ke basis yang sudah ortonormal dari basis pertama V1. Kemudian kita buat ya, diproyeksikan V1 dan ini U2 nya ya. Kemudian dikurangi dengan 2/3. Ini 2/3 nya dapat dari mana ya? Dari proses U2 dengan V1 ya. U2 nya tadi berapa? 011. U2 nya tadi ada 011 ya. U2 di apa namanya? V1 nya adalah 1/3 ya. V1 sama dengan 1/3, 1/3 dan 1/3. Sehingga kalau kita apa namanya lakukan perkalian kita dapatkan 2/3 ya dari sini. 2/3 karena ini kan 0 1 1 1/3 ditambah dapat 2/3. Sehingga kalau kita kalikan hasilnya dapat seperti ini ya. Jadi kita dapatkan P-nya ini, P-nya. Kita dapatkan oh bukan, ini udah Q ya, Q1 ya. Q1. Yang kita Q1 ini kita lakukan ortonormalisasi ya dengan panjangnya. Yang Q1 kan dari sini ya. Jadi kita lakukan U2 dikurangi Q1. Kita dapatkan seperti ini. 6/3 sehingga kita apa namanya? Kita dapatkan ini Q1 ini 1 dibagi dengan panjangnya ya yang ini ya. Jadi yang ini 2/2 minus 2/3 1/3 dan 1/3 Anda bagi dengan akar 6/3. Anda dapatnya ikan seperti ini ya. Dibagi dengan akar 6/3. Oh ya, dapatnya seperti ini. Oke ya, dapat seperti ini. Kemudian selanjutnya yang kedua. Nah, ini yang kedua ini yang agak tricky ya. Jadi yang V3 ini adalah hasil proyeksi WU3 ya, dikurangi dengan U3 proyeksi WU3. Nah, U3 proyeksi WU3 ini yang agak panjang. Jadi ya, U3 harus dilakukan proyeksi dengan V1 ya, dengan V2-nya. Jadi dilakukan perkalian inner product antara U3 dan V1, kemudian dikurangi U3 dengan V2 ya. Kemudian Anda kurangi, Anda dapatkan U3-nya yang dikurangi ini adalah Q2 ya kalau di tadi. Ini Q2-nya. Nah, ini setelah dapat Q2, Anda cari Q2-nya, Anda lakukan apa namanya? Anda cari panjangnya, kemudian Anda dapatkan ini dari Q2/2 ini. Nah, ini Anda dapatkan ini. Silakan dihitung ya. Nah, ini kita dapatkan sehingga kita dapatkan basis ya. Basis V1, V2 dan V3. Nah, basis ini kalau Anda coba kalikan satu sama lain dia akan sama dengan 0 ya. Nah, kalikan ini dengan ini akan sama dengan 0. Anda lakukan apa namanya? Inner product V1 dengan V3 itu akan sama dengan 0. Oh, ini dengan ini juga akan sama dengan 0 ya. V1 V2 akan sama dengan 0, V1 V3 inner product akan sama dengan 0. Kemudian ini dengan ini juga akan sama dengan 0 ya. Kemudian kita punya bidang. Nah, ini contoh ke-8 kita punya bidang yang dibangun oleh ini ya, basis. Kita cek dulu ini basisnya ortonormal atau tidak ya. Ini basis ortonormal atau tidak. Nah, ini cek dulu. Kemudian diketahui bidang yang dibangun oleh dua basis ini merupakan subruang dari inner product Euclides di ruang 3 dimensi. Tentukan proyeksi ortogonal dari vektor U ya, dari kedua basis ini. Jadi
kita mungkin di sini diminta kita harus mencari dulu apakah ini basis ortonormal. Kalau bukan, maka kita rubah dulu, kemudian kita proyeksikan U ini ke basis-basis yang ortonormal tadi ya, dan ortogonal. Jadi kalau kita lihat, kita cek dulu dua-duanya ini 0, 0, 1 ya, berarti ini adalah antara dua basis ini kita namakan U dan V saja. Jadi kalau umpama inner product antara U dan V itu adalah sama dengan 1, maka ini belum ortogonal, apalagi ortonormal. Belum ortogonal, maka belum ortonormal, karena buat ini 1 ya, ini sama dengan 2 ya, panjang U nya sama dengan 2, kemudian ini panjang V nya sama dengan 2 juga. Maka kita harus merubah ini menjadi basis ortonormal dulu, baru kita cari proyeksi ortogonal dari vektor U ini. Oh, ini sudah sama-sama U ya berarti. Ini kalau gitu A saja, A dan B. A dan B, maka ini A sama dengan 2, B juga sama dengan 2. Nah, kita coba. Nah, ini caranya adalah pertama kita lihat dulu V1 dan V2 ini membangun ruang RHD tapi saling bebas linear tapi belum ortonormal ya. Jadi basis tersebut harus dijadikan basis ortonormal seperti biasa. Ini kalau sama dari yang W1 cukup mudah ya, langsung saja dibagi dengan panjang dari vektor ini V1, maka dia akan langsung jadi ortonormal. Nah, yang satunya kita buat ortogonal dulu baru ortonormal ya. Jadi untuk V2 kita bandingkan dengan W1 tadi udah jadi, yang sudah jadi ortogonal, yang jadi ortonormal. Kemudian kita proyeksikan ya, proyeksikan seperti tadi, kita cari Q1 dan Q2 nya. Q1 tadi seperti apa? C2 ya, C2 kurangi C2 W1 kalikan W1, kemudian ini yang Q1 ini ya. Nah, ini kita lakukan inner productnya antara V2 dan W1 yang ini ya. Kalau di sini kan V2 ya. Ini kalau di sini kan berarti Q2 nya adalah 2 adalah sama dengan apa nih? Kita namakan basisnya apa? V1 dan V1 dan V2. Berarti V2 ya, yang belum ortonormal tadi, V2 dikurangi V2 di W1, kemudian dikalikan dengan W1 nya ya. V2 kali W1 di inner product dengan W1 dapat, kemudian kita dapatkan W1 nya, jadi dia akan jadi seperti ini, dikurangi, maka kita dapat yang ortogonal ya. Q2 ini yang ortogonal tapi belum ortonormal karena masih merupakan proyeksi. Kemudian kita cari cari panjangnya, panjang dari Q2. Oh maaf, ini masih Q1 ya, ini cuma Q1 saja, bukan Q2, karena kita cuma 2 saja, jadi nggak sampai Q2, jadi cuma sampai Q1. Ini Q1, kemudian cari panjang dari Q1 ya, kemudian kita bagi W2 berarti sama dengan Q1 dibagi dengan panjang dari Q1. Kita dapatkan 2 ortonormal ya, yang ini. Ya, ini kan dari sini 1/2/6, ini 1/2/6, yang ini tadi Q2 nya dari sini min setengah 1 dan setengah ya. Sehingga kita dapatkan untuk yang basis ortonormalnya ada 2, yaitu ortonormal W1 dan W2 adalah ini. 1 didapatkan dari yang ini ya. Oke, kemudian setelah itu kita ingin proyeksi ortogonal dari ini ya. Kalau proyeksi ortogonal kan gampang, kita tinggal mengalihkan saja U dengan V nya kan. Jadi kita lakukan
proyeksinya. Kalau memang U itu memang adalah ortogonal ya, jadi bentukan dari basis-basis ortonormal tadi, maka kalau kita umpamakan kita seperti aturan yang tadi ya, yang umpama K VI kalikan KVI, maka hasilnya adalah sama dengan K ya. Jadi ini kita kalikan juga hasil inner produknya, ini inner produk ya, produknya, maka kita inner produkkan antara U dengan basis 1, kemudian kalikan basis 1 ya. Di inner product antara vektor U dengan basis ortonormal pertama ya, basis U ini tadi dengan basis ortonormal pertama, kita dapatkan nilainya adalah K per 2, kemudian untuk yang diproyeksi dengan yang tadi ya, ini berarti proyeksinya ya, maaf berarti ini proyeksinya, berarti kan kita proyeksikan U dengan vektor ortogonal tadi, ortonormal tadi W1 ditambah dengan U dikalikan dengan vektor ortonormal kedua dikalikan dengan ortonormal kedua ya. Di inner product antara U dengan ortonormal basis ortonormal ke-1, kemudian U juga di inner product dengan basis ortonormal kedua, kemudian dikalikan dengan basis ortonormal ke-1 dan kemudian yang ini dengan basis ortonormal kedua, sehingga kita dapatkan seperti ini ya. Nah, kalau Anda kalikan, jadi setelah ketemu ininya, Anda kalikan antara W1 dan W2, Anda akan dapatkan vektor ini. Ini secara gambaran tuh tadi, jadi ini W1 ya, ini W2. Nah, tadinya itu ada vektor U di sini ya, vektor U. Nah, ini tadi diproyeksikan. Jadi dia posisinya ada di mana? Jadi yang awalnya tadi tidak tidak sesuai dengan basis-basis yang ortonormal ini, maka dia diproyeksikan terhadap dua basis tersebut, maka dia dapat ini. Jadi posisi awalnya itu sebenarnya mungkin di sini. Posisi awalnya itu U-nya tadi mungkin tidak ortogonal, mungkin dia di sini ya. Kemudian dia dirubah yang pertama, kemudian dirubah kalau menggunakan dua basis ini, dia posisinya di mana, maka akan berubah menjadi seperti ini ya. Jadi seperti itu. Jadi resultannya di sini. Oke, kemudian kalau yang ini sama juga ya, bidang yang standar baja ya, dari sini prosesnya sama juga. Jadi ini bidang yang dibangun adalah 101, 011 subruang dari RHD Euclides, tentukan proyeksi ortogonal ya. Jadi sama ya. Jadi ini dilihat dulu apakah ini saling bebas linear, atau kalau bebas linear berarti dia adalah basis ya. Kemudian dilihat apakah dia ortogonal satu sama lain. Kalau ortogonal berarti dia adalah basis-basis ortogonal, tapi apakah ortonormal, kita cek sudah terlihat ya, bukan ortonormal. Maka kita harus merubah ini menjadi basis-basis yang ortogonal dan ortonormal. Kalau dilihat ini sekilas tidak ortogonal juga ya. Ini kan ada satu, hasilnya satu. Jadi kalau umpama ini U, kalau ini A ya, ini B, maka untuk inner produknya A dan B ini akan sama dengan 1 ya. Ini 1 kali 0, 0 kali 1, 1 kali 1. Jadi hasilnya adalah 1. Berarti tidak ortogonal. Jadi harus buat ortogonal, prosesnya sama seperti tadi. Yang pertama, kemudian dinormalisasi dengan panjangnya sendiri. Kemudian setelah itu diproyeksikan yang vektor kedua tadi, basis kedua tadi dengan basis yang udah ortonormal pertama. Kemudian Anda kalikan dengan basisnya, kemudian Anda kurangi ya, Anda proyeksikan tadi B2 dikurangi, kemudian Anda sudah dapat dua basisnya, dua basis ortonormal tadi. Ini W2 ya, ini W2 yang sudah ortonormal, kemudian ini W1 nya, ini W1.
sehingga nanti Anda proyeksikan lagi ya, seperti tadi prosesnya dengan yang yang sebelumnya dan nomor sebelumnya. Jadi Anda proyeksikan, diproyeksikan ke basis ortonormal 1 ya, ke basis ortonormal 1 kemudian ini proyeksi ke basis ortonormal 2. Nah ya, sini akan seperti ini. Anda akan lagi-lagi Anda akan mendapatkan proyeksi dari basisnya W1 dan W2 ya. Nanti Anda proyeksikan dari ini U-nya ya, U-nya yang awalnya tidak ortonormal, kemudian Anda proyeksikan akan mendapatkan basis yang ortonormal terhadap basis 1 dan basis 2. Jadi nanti akan Anda proyeksikan di sini ya. Jadi Anda akan mendapatkan proyeksi dari vektor ini terhadap basis-basis yang ortonormal. Ya. Ini sudah tadi ya, 1 6. Oh sebentar, ini apa ini? W2 ini basis background tersebut, ini kan basisnya sudah ini W1 dan ini fit W2 yang di sini. Nah ini apa ini? Oh ini ngulang ini dengan yang ini mengulang dengan ini. Oh ya, ini halaman ini ya, ini berulang, ini ulangan halaman 26 ini. Oke, ini dihapus dulu ini, artinya tidak ada ini ulangan halaman 26, ulangan halaman ya, jadi tidak perlu dibaca. Oke, kalau gitu sekian materi yang saya berikan. Silakan kalau ada pertanyaan bisa WA atau mungkin di di WA saja, nanti akan saya coba berikan penjelasan yang lebih dalam mengenai materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.